Di sini saya akan menjelaskan bagian dari analisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio. Jadi analisis rasio sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk menilai aspek tertentu dari kinerja perusahaan. Berikut ini adalah beberapa metodenya. Yang pertama ada likuiditas, lalu yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada profitabilitas, dan yang keempat adalah aktivitas atau efisien. Jadi di sini yang saya pilih adalah profitabilitas, di mana terdapat net profit margin, ROA, dan ROE yang fungsinya menilai efisiensi dan pengembalian investasi. Saya akan menjelaskan apa itu return on assets atau ROA. Jadi ROA sendiri adalah suatu rasio profitabilitas yang paling penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, ROA menunjukkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset untuk memproduksi keuntungan. ROA sangat berguna bagi investor, kreditur, maupun manajemen internal karena memberikan gambaran apakah sumber daya perusahaan yang sudah digunakan ini sudah efisien. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengubah aset menjadi laba. Sebaliknya, ROA yang rendah dapat menjadi sinyal bahwa aset perusahaan kurang produktif atau biaya operasional terlalu tinggi. Untuk rumus dasar dari ROA adalah laba bersih dibagi dengan lalu dikali dengan 100%. Rasio ini menggunakan laba bersih sebagai indikator kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dan total aset sebagai ukuran sumber daya yang digunakan dalam proses operasional. Berikut terdapat contoh kasus. PT Maju Sejahtera melaporkan data keuangan sebagai berikut. Laba bersih tahunan berjalan adalah sebesar 120 juta. Lalu total aset pada akhir periode adalah 1.500.000.000 juta. Aset ini terdiri dari kas, persediaan, piutang, tanah, bangunan, dan peralatan operasional. Untuk menghitungnya, maka laba bersih dibagi dengan total aset, lalu dikali dengan 100, di mana ROA sama dengan 120 juta per 1.500.000.000 dikali 100% sama dengan 0,08 dikali dengan 100% sama dengan 8%. Jadi hasilnya di sini dalam beberapa industri ROA 5-10% dapat dianggap normal. Jadi nilai 8% ini dikategorikan sebagai baik, tergantung dari sektor usaha. Setiap 1 rupiah aset, perusahaan mampu menghasilkan 0,08 rupiah laba. Investor melihat ROA sebagai indikator apakah perusahaan layak diberi tambahan modal. Jika ROA tinggi, maka potensi imbal hasil juga tinggi. Untuk notes di sini, ROA bisa turun jika aset bertambah besar, tetapi laba tidak bertambah. ROA juga bisa naik jika manajemen menekan biaya tanpa mengurangi kualitas produksi. ROA juga harus dibandingkan dengan industri yang sama untuk interpretasi yang lebih tepat. Maka semakin kuat kemampuan profitabilitasnya.